Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan. Berarti Ibu sempat milih Pak Anies dong? Sempat dukung Pak Gubernur Pak Anies, cuman Pak Anies gak tanggung jawab ini. Katanya sebelum jadi gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Siapa presidennya? Apa partainya? Sudah berkali-kali garis bawahi, kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Track record Bapak Anies Baswedan kita telah sama-sama mengetahui bahwa banyak sekali track record dari Bapak Anies Baswedan yang membuat kita geleng-geleng, karena memang pada saat anak abah ini menyebut Bapak Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, dan juga yang tidak memilih Bapak Anies Baswedan adalah murtad ataupun yang lain sebagainya, itu sangat sangat tidak masuk akal dan membuat kita semua geleng-geleng. Nah, dalam hal ini akan saya tampilkan bagaimana track record dari Bapak Anies Baswedan, ya, rekam jejaknya pada saat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian sebagai calon presiden yang melawan Bapak Prabowo Subianto, dan juga yang lain sebagainya, teman-teman. Ya, seperti apa komentar netizen ataupun track recordnya saya akan tampilkan di sini, teman-teman. Silakan simak baik-baik dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak tertinggalan berita ataupun informasi yang akan saya sajikan di dalam konten kali ini. Silakan. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan. Berarti Ibu sempat milih Pak Anies dong? Sempat dukung Pak Gubernur Pak Anies, cuman Pak Anies gak tanggung jawab ini. Katanya sebelum jadi gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Siapa presidennya? Apa partainya? Sudah berkali-kali garis bawahi, kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Pompa-pompa statusnya siaga dan semuanya juga posisi siap. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Saya mohon kepada pemerintahan yang sekarang untuk mengevaluasi kembali sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara. Ini bukan yang kejadian yang pertama kali, udah sering sekali. Swalayan OKOC Mart yang pernah digembor-gemborkan kini kondisinya tidak sesuai harapan. Oke. Lu bosan nanti ini bro. Mengapa kita menolak reklamasi?
Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan diketahui mengeluarkan izin mendirikan bangunan IMB pada ketiga pulau reklamasi. Ya, gua ketipu, Jo. Ini mah pulau reklamasi yang dulu ditentang Bang Anies. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana, Pak? Dulu janjinya apa ya? Silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Dengar di mana gitu ada berita ini. Katanya Pak Anies kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener? Bener tuh Pak? Jika itu biasa kampanye kan begitu. Kasus dugaan korupsi Bansos Covid 2,85 triliun rupiah di era Anies Baswedan bikin kaget masyarakat. Soalnya, kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam audit forensik penyaluran bansos tersebut disembunyikan oleh Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya. Sementara tokoh yang duduk dalam Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya ternyata adalah anggota TGUPP dan relawan Anies Baswedan. Nama-nama Dewan Pengawas aneh itu diungkap oleh Rudy Valinka dalam media sosial Twitter. Anggota TGUPP Anies Baswedan yang masuk dalam Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya adalah Rikrik Rizkiana. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Rikrik Rizkiana termasuk dalam tim sukses Anies. Ketika Anies menjabat gubernur, Rikrik Rizkiana diangkat menjadi anggota TGUPP bersama Bambang Wijoyanto. Gaji Rikrik Rizkiana sebagai anggota TGUPP sangat besar, yakni Rp41.220.000. Anehnya, Rikrik Rizkiana ternyata juga menjabat Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya. Selain itu, Anies Baswedan juga mengangkat relawannya sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya, yakni Sutrisno Muslimin. Saat ini, Sutrisno Muslimin jadi Ketua DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang aktif mengkampanyekan Anies sebagai calon presiden 2024. Anehnya, kejanggalan dalam penyaluran bansos COVID yang dilakukan Perumda Pasar Jaya pada tahun 2020, ternyata disembunyikan oleh Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya yang dipimpin Rikrik Rizkiana dan Sutrisno Muslimin. Padahal, dalam audit forensik yang dilakukan Ernest & yang pada pertengahan 2022 lalu, terdapat banyak kejanggalan. Salah satunya ditemukan ribuan ton beras yang ditimbun di Pulau Gadung hingga membusuk. Selain itu, nama perusahaan yang ditunjuk sebagai vendor bansos dinilai sangat aneh. Sedang para penyuplai bansos, terdapat anggota DPRD Partai Pendukung Anies, ada relawan pendukung Anies, ada juga swasta yang diduga bohir Anies. Banyaknya kejanggalan yang disembunyikan Dewan Pengawas Pasar Jaya tersebut, akhirnya dibongkar oleh Rudy Valinka di Twitter. Rudy Valinka berharap, aparat segera mengusut dugaan korupsi bansos di DKI Jakarta pada era Anies tersebut. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa? Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak, makanya kerjanya nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang nggak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan nggak datang, Anies kan datang, orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, disuruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang lah dia. Jadi itulah yang membuat posisi Mas Anies berat. Kalau Mas Anies nggak melakukan apapun, bisa jadi dia nggak relevan loh nanti. Ketika ada pilpres selanjutnya, nggak ada yang nyebut namanya, nggak ada yang tahu kiprahnya. Wow. Ya.
Jadi ya apa yang udah dilakuin sebagai gubernur pun juga bakal dilupain juga gitu. Iya, 5 tahun cukup lama loh. Dan kalau misalkan, oh gimana kalau kayak Pak Gita Wirjawan aja bikin YouTube? Iya, tapi kemudian lu lepas dari konteks politiknya. Ya. Kalau lu jadi YouTuber mungkin lu populer, tapi tidak cukup untuk kemudian bisa ikutan pilpres karena lepas konteks politiknya gitu. Seperti yang gue bilang, menjadi presiden atau menjadi gubernur atau menjadi apapun kan nggak cukup bahwa lu disukai sama rakyat, lu harus disukai sama politisi. Dan kalau menjadi YouTuber itu susah terjadi. Tapi kalau lu masih punya keterlibatan politik, itu bisa lu jaga. Ya, karena yang akan membuat lu untuk menjadi politisi adalah politisi-politisi lain, bukan rakyat. Betul, harus tuh politisi. Damn, bro. Damn. That's the real truth ya. It is. This is the world of the elite. Yeah. We're just living in their world. Ya. Lu sendiri tapi sama sekali nggak ada ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Dulu gue pernah punya ketertarikan. Jadi makanya lu sempat jadi jubirnya Pak Anies. Tapi abis itu enggak. Justru setelah itu hilang. Nah itu dia tuh. What the hell happened, man? Karena suatu hari gue sadar bahwa yang diubah tuh di luar harusnya, bukan di dalam. Kan orang bilang gitu kan, kalau emang pengen melakukan perubahan, masuk dong ke dalam. Gitu kan? Ya. Mas Panji jangan di luar doang dong. Kalau berani masuk ke dalam politik gitu. Ya. Tapi lama-lama setelah gue sadar, justru gue harusnya di luar. Karena yang mesti diubah yang di luar ini. Kalau semua yang kritis, semua yang bisa membuat perubahan atau bisa mempengaruhi perubahan kemudian ada di dalam, tapi yang di luar dibiarin kayak sekarang, susah politiknya terus gitu. Harusnya rakyat yang lebih keras mempertanyakan, kenapa lu kayak gitu? Kok lu merasa normal sih? Lu tau gak yang paling bikin gue sebel adalah kan gini ya. Waktu Pak Prabowo mengendorse 2 calon gubernur di belakangnya, gubernur dan wakil gubernur di belakangnya, kan dikritik kan, presiden kan nggak boleh ngasih endorsement. Terus kata KPU, oh dia tidak melanggar aturan apa-apa karena dilakukan di hari Minggu. Ya kan hari Minggu presiden nggak masuk kerja nih, tapi kan jabatannya tetap presiden Republik Indonesia, kan tetap dong. Masa gitu ngelesnya? Maksud gue, dan masalahnya tidak terlalu banyak rakyat yang sadar bahwa itu tuh salah. Bukan cuma salah, itu tuh sangat tolol gitu. Ngeles itu tolol gitu. Hanya karena lu presiden, bukan berarti kemudian Minggu lu bisa lagi liburan gitu. Lagi liburan. Lah sekarang kalau misalkan kita diserang negara tetangga di hari Minggu presiden nggak kerja, kita serang aja. Masa presidennya Pak kita diserang negara tetangga, sorry bisa Senin aja nggak, lagi libur kan nggak bisa gitu. Jabatan lu melekat, lu nggak masuk kerja tapi lu tetap presiden Republik Indonesia. Nah yang kayak gini-gini tuh banyak yang nggak tahu. Itulah kenapa ngapain masuk ke dalam, yang mesti diubah di luar. Nah itulah tadi teman-teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan tentang bagaimana track record dari Bapak Anies Baswedan yang membuat kita geleng-geleng. Karena memang ada yang mengatakan, ini bukan saya yang mengatakan, tetapi ada netizen yang videonya viral yang mengatakan bahwa Bapak Anies Baswedan itu apa yang dikatakannya dengan apa yang dilakukannya itu sangat berbeda sekali teman-teman. Ya, dalam arti dengan kata lain, Bapak Anies Baswedan itu banyak tidak sesuainya teman-teman. Nah, bagaimana komentar teman-teman ya ketika menanggapi video yang saya tampilkan ataupun yang saya konten ini teman-teman? Silahkan letakkan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.